Shalom, devosi Yesaya pasal yang ketiga, ayat 1-15. Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman. Pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan dipermalukan menurut perbuatannya sendiri. Apabila umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya, hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan memanggil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu masyarakat akan berfungsi dengan baik jika dipimpin oleh orang-orang berhikmat. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin sangat menentukan arah tujuan dan masa depan masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin bijak akan membawa masyarakat kepada keberhasilan, sedangkan pemimpin bodoh dapat membawa masyarakat kepada kehancuran. Di sini kita melihat Tuhan akan menghancurkan umatnya dengan cara meruntuhkan tatanan mereka. Ia tidak lagi menyertai Yerusalem dan Yehuda. Ia akan menghilangkan para pemimpin yang mereka andalkan, seperti pahlawan, orang perang, hakim, nabi, perwira, orang terpandang, dan penasehat. Bahkan mereka yang walaupun tidak sah dianggap menjadi pemimpin atau orang penting oleh masyarakat, contohnya petenung, ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Tuhan akan mengganti para pemimpin formal maupun tidak sah dengan pemuda-pemuda dan anak-anak, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pemimpin. Semua tatanan masyarakat akan terbalik. Orang muda akan membentak orang tua, yang hina melawan yang mulia.
Orang yang mempunyai kualifikasi tidak lagi mau menjadi pemimpin karena melihat tidak ada keuntungannya. Hal itu Tuhan lakukan karena umat sudah melawannya. Salah satu cara Tuhan menghancurkan suatu bangsa adalah dengan membiarkan orang-orang yang tidak berkualitas menjadi pemimpin. Orang tidak mau memimpin karena tidak lagi menguntungkan. Dengan terbaliknya tatanan masyarakat, kehidupan yang teratur tidak mungkin akan terjadi. Kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik di gereja maupun di dalam masyarakat. Sungguh suatu anugerah jika kita masih memiliki para pemimpin yang baik. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan memberi kita pemimpin yang baik, memimpin rohani maupun sipil masyarakat, ya, agar dalam bergereja dan bermasyarakat kita diberkati menjadi orang-orang yang juga mendatangkan berkat bagi sesamanya. Tuhan Yesus memberkati.